percaya saudara di rumah sehat-sehat dan tolong jaga kesehatan ya. Jangan kita suka kumpul-kumpul, kalau bisa usahakan makan yang bergizi dan olahraga ya. Tuhan pasti akan lindungi kami. Oke, hari ini kita mau baca satu ayat yang saya suka sekali dan sungguh bisa menguatkan saya, yaitu For I can do everything through God which strengthen me. Jadi di Filipi 4 ayat 13 ya. Perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di Filipi 4 ayat 13. Bahasa Inggris, I can do all things through Christ which strengthen me. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan Engkau. Tuhan, terima kasih atas berkat Engkau. Terima kasih Tuhan atas jamahan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, urapilah hamba Engkau yang akan menyampaikan firman Engkau. Kuatkanlah kami Tuhan, supaya Tuhan kami sungguh mendapatkan berkat dari Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saya percaya bahwa ayat ini tidak ada orang yang bisa menjelaskan ayat ini lebih daripada seorang namanya Nick. Nick Vujicic itu dia lahir tanpa lengan dan tungkai. Nah, dia katakan, tetapi aku tak terbatas dengan keterbatasanku itu. Nah, inilah dia Nick yang bukan kemungkinan, ayah dan ibunya pun waktu melahirkan Nick tanpa lengan dan tungkai, dan kecewa sekali dan kelihatannya jauh dari Tuhan dan tanya Tuhan. Padahal mereka adalah Kristen yang setia di dalam keluarga mereka ini. Tetapi pada saat mereka lihat anak mereka lahir tanpa lengan dan tungkai, hati mereka pun dingin. Tetapi puji Tuhan, ibunya ini adalah seorang yang cinta pada Tuhan dan percaya pada Tuhan, bukan kepada manusia. Dan kedua orang tuanya itu sungguh-sungguh anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Mereka pertama awalnya menganggap bahwa orang seperti anak ini Nick tidak akan memiliki harapan dan ataupun masa depan, karena nggak mungkin. Bahkan Nick tidak akan pernah memiliki kehidupan yang normal dan produktif menurut orang tua mereka. Kalau saya jadi orang tua mereka, kemungkinan saya juga bisa berpikir seperti itu. Tetapi Nick percaya dengan firman Tuhan ini. Segala perkara Tuhan Yesus menanggung bersama aku. I can do all things through Christ which strengthen me. Dan Nick tidak pernah menyerah. Kadangkala kita membatasi kuasa Tuhan. Kita tidak percaya kuasa Tuhan. Kita mengatakan, Tuhan, no, you cannot do it. Tuhan nggak sanggup Tuhan. Nah, saya yang sanggup, Tuhan nggak sanggup. Nah, itu tidak benar. Makanya itu saudara sekalian, kita harus mau seperti Nick, mempunyai iman dan percaya. Ya, kelihatannya tidak mungkin anak ini bisa bahagia. Tidak mungkin Nick ini bisa hidup. Apalagi pikirin ada istri dan anak. Tidak mungkin. Tetapi, dan mungkin di mata Tuhan. Saudara sekalian, ingat, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Dia katakan, anakku, janganlah takut. Aku menyertai engkau. Janganlah kamu takut. Aku bersama engkau. Dan ini sering sekali Tuhan mengatakan bahwa don't be afraid, don't be afraid, don't fear. Ya, 360 kali Alkitab mengatakan don't be afraid. Jangan engkau takut, karena aku adalah Allahmu. Aku mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan kamu. Dan Tuhan terus-menerus mengatakan, do not be afraid. Karena 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Aku senang sekali, kasih dan ketertiban. Nah, inilah kehidupan Nick yang pegang pada firman Tuhan dan percaya pada firman Tuhan. Dia tidak takut, melainkan dia menerima roh yang membangkitkan kekuatan dalam kehidupan.
Nick mempunyai pengalaman yang sungguh pahit sekali. Ini ceritanya. Ketika dia memasuki masa remaja yang begitu sulit, masa ketika kita semua kebingungan mencari jati diri, Nick mengatakan bahwa dia patah arang karena kondisinya. Dia merasa tidak akan pernah bisa normal. Tidak mungkin bisa dipungkiri bahwa pada kenyataan tubuhnya tidak sama seperti teman-teman sekelasnya. Meskipun dia berulang kali mencoba berbagai aktivitas normal seperti berenang dan berskateboard, dia malah menjadi semakin menyadari bahwa memang akan selalu ada hal-hal yang tidak bisa dia lakukan. Lebih buruk lagi, ada beberapa anak yang dengan kejam mengolok-olok Nick dengan sebutan anak aneh ataupun alien. Tentu saja Nick sepenuhnya manusia dan ingin bisa menjadi seperti orang-orang lainnya. Tetapi kelihatannya kecil harapan dia untuk mewujudkannya. Dia mengatakan di dalam kesusahan itu dia ingin diterima, tetapi rasanya tidak mungkin diterima, dan dia ingin mendapat tempat dalam pergaulan, tetapi kelihatannya dia tidak mendapatnya, dan dia terbentur sebuah dinding. Dia sakit hati, dia mau menyerah, tapi dia memiliki ibu yang luar biasa, senantiasa memberikan dia semangat dan berdoa. Saudara sekalian, dia sakit hati, dia mengalami depresi, tenggelam dalam pikiran negatif, dan tidak merasa ada gunanya dia hidup. Dan dia mau bunuh diri. Dan dia juga kesepian meski berada di tengah-tengah keluarga dan banyak teman. Dia takut hanya akan terus menjadi beban bagi keluarga yang dia cintai. Namun dia salah besar. Segala sesuatu yang tidak dia sadari di masa-masa suram tersebut dapat dijadikan sebuah buku yang bukunya sedang kita pegang, kita baca, ribuan jutaan orang baca. Nah, saudara sekalian, jika dia mengatakan, jika Anda memiliki keinginan dan hasrat untuk melakukan sesuatu, dan hal itu sejalan dengan kehendak Tuhan, kau pasti akan berhasil. I can do all things through Christ which strengthen me. Pernyataan yang sangat dahsyat. Nah, jujur saja dia mengatakan dia tidak selalu mempercayai pernyataan itu. Kalau dia sudah melihat salah satu kesaksiannya yang diunggah ke internet, kebahagiaan dirinya yang terpencar dalam video-video tersebut merupakan hasil dari perjalanannya yang dia tempuh. Dia sudah kunjungi jutaan orang, peluk jutaan orang. Saya baca bukunya terharu. Tidak ada di dunia orang ini sebanyak Nick yang dipeluk orang. Untuk hidup tanpa batas, live without border. Ternyata dia mengatakan Nick membutuhkan pertama, rasa memiliki tujuan yang kuat. Alkitab mengatakan life without vision is death. People perish without vision. Harapan yang begitu kuat sehingga tak akan luntur. Hope in Christ, iman kepada Tuhan Yesus, dan peluang yang tak terbatas. Nah, kita mempunyai iman kelihatannya gelap, tidak mungkin, tapi Tuhan pasti akan buka jalan. Rasa cinta dan penerimaan diri sendiri. Aku gak punya lengan, aku punya tangan, aku cinta diri aku sendiri. Sikap yang berkualitas, jiwa yang berani, kemauan untuk berubah, hati penuh keyakinan, hasrat untuk mendapat peluang, kemampuan mengukur resiko dan menertawakan kehidupan, misi yang mengutamakan pelayanan bagi Tuhan Yesus dan juga sesama manusia. Inilah moto hidup Nick. Akhirnya dia menjadi seorang motivator yang sukses tanpa lengan, tapi dipeluk jutaan orang dalam hidup dia, dan memiliki kalau nggak salah 2 anak yang memiliki istri yang cantik. Semuanya itu terjadi karena Nick percaya, if God is for me, who can against me? Kalau Tuhan membela aku, siapa yang bisa melawan aku? Dan ayat yang kedua, I can do all things through Christ which strengthen me. Marilah kita percaya Tuhan akan membela kita, membantu kita, memberikan kita kemenangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesaksian Nick yang begitu luar biasa, dan firman Engkau yang dahsyat Tuhan. Firman Engkau yang memberikan kita motivasi,
Firman Engkau yang memberikan kita kekuatan Tuhan untuk bisa menghadapi segala pergumulan dan masalah kami. Di dalam nama Engkau Tuhan Yesus, Tuhan berkatilah jemaat JSS. Berikan mereka kekuatan dan semangat untuk bisa hadapi setiap percobaan yang mereka ngalamin. Kemungkinan dalam studi, dalam pekerjaan, dalam bisnis. Tuhan Yesus berkati kami semuanya. Dan kami bisa lihat bahwa Tuhan Engkau telah buka jalan. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan kami percaya kami pasti akan menang atas COVID ini. Bangsa negara Indonesia pasti akan menang. Di dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami klaim